Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai pembacaan Sirah Nabawi mulai dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya memiliki anak yang banyak, namun yang paling terkenal hanya 2 orang. Keduanya Nabi dan Rasul yang agung. Yang paling tua bernama Ismail alaihissalam, hasil dari pernikahan Ibrahim dengan Hajar. Allah Ta'ala memuji Nabi Ismail alaihissalam yang bersifat sabar dan menepati janji, menjaga sholat, dan memerintahkan keluarganya dengan hal tersebut agar mereka terhindar dari azab. Dalam surat As-Saffat ayat 101, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Dalam surat Maryam ayat 54-55. Para ulama nasab dan sejarah kuno menyebutkan bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah orang pertama yang menunggang kuda. Ketika itu, kuda dikenal sebagai binatang liar, namun dia berhasil menjinakkannya dan menungganginya. Dari Sa'id bin Yahya al-Umawi meriwayatkan Abdullah bin Umar dalam kitab Al-Maghazi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peliharalah kuda dan tunggangilah, karena dia merupakan warisan bapak kalian Ismail. Nabi Ismail juga merupakan orang pertama yang berbicara dengan bahasa Arab fusyah atau baku dan bernilai sastra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama berbicara dengan bahasa Arab adalah Ismail ketika dia berusia 14 tahun. Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menikah 2 kali. Pertama, dengan seorang wanita dari suku Amalik. Namun ketika bapaknya memerintahkannya untuk menceraikannya, dia pun menceraikannya. Kemudian, kedua kalinya dia menikah lagi dengan seorang wanita dari suku Jurhum. Kali ini sang bapaknya memerintahkannya untuk melanjutkan rumah tangganya. Dari perkawinan tersebutlah dia dikaruniai 12 anak laki-laki. Nabi Ismail alaihissalam diutus kepada suku-suku Jurhum, Amalik, dan ahli Yaman. Beliau wafat pada usia 137 tahun. Ia dikuburkan di Hijr Ismail dekat dengan kuburan ibunya Hajar. Oh ya, langsung lanjut ke Nabi Ishak dan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan setelah bapaknya berusia 100 tahun, 14 tahun setelah kelahiran Ismail alaihissalam. Usia ibunya ketika mendapat berita gembira tentang kelahiran Ishak alaihissalam adalah 90 tahun. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Dalam surat Asy-Syaffat 112-113. 2 anak Nabi Ishak alaihissalam yaitu Al-Ish dan Yakub. Dalam kisah ahli kitab disebutkan bahwa Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan seorang wanita bernama Rifka binti Batwail ketika bapaknya masih hidup. Saat itu beliau berusia 40 tahun. Pada awalnya sang istri mandul. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Akhirnya sang istri pun hamil kemudian melahirkan 2 orang anak. Anak pertama bernama Aisyu, di kalangan bangsa Arab lebih dikenal dengan nama Al-Ish. Dialah yang menjadi nenek moyang bangsa Romawi. Sedangkan anak kedua bernama Yakub alaihissalam atau dikenal dengan nama Israel, yang kemudian menjadi rujukan nasab Bani Israel. Nabi Ishak alaihissalam lebih mencintai Al-Ish karena dia anak pertama, sedangkan istrinya lebih mencintai Yakub karena dia yang paling kecil. Suatu saat ketika usia Nabi Ishak alaihissalam sudah tua renta dan pandangannya lemah,
Dia menginginkan makanan berupa binatang buruan. Maka diperintahkannya Al-Ish untuk pergi berburu dan memasakkan untuknya. Dia berjanji akan mendoakan keberkahan baginya. Untuk itu, pergilah Al-Ish mencari buruan. Saat sang istri Rifqah yang mengetahui hal tersebut memerintahkan si bungsu Yakub untuk menyembelih 2 ekor kambing yang terbaik di antara kambing-kambingnya dan agar dibuatkan makanan sebagaimana yang diinginkan bapaknya, lalu dihidangkan agar dia didoakan olehnya. Kemudian Rifqah memakaikan Yakub alaihissalam pakaian saudaranya. Di leher dan tangannya ditempelkan kulit kambing karena saudaranya Ini orang agak yang terputus sebelah kanannya. gimana Bu? Agak keputus. Iya, Eh, halamannya terputus sebelah kanan gitu atau memang saya? Oh, mungkin. 136 Saya sudah bagus. Ya ke tengah sudah, gini sudah. kali ya. Ya udah. Gini oke Bu. Oke. Udah. Gini bagus. Oke. Di leher dan tangannya ditempelkan. Oke. Kemudian Rifka memakaikan Yakub alaihissalam pakaian saudaranya. Di leher dan tangannya ditempelkan kulit kambing karena saudaranya orang yang berbulu lebat sedang dirinya tidak. Lalu Yakub datang dan menghidangkan makanan tersebut. Siapa engkau? Tanya Ishak alaihissalam. Anakmu, jawab Yakub alaihissalam. Suaranya adalah suara Yakub alaihissalam, sedangkan kulit dan bajunya adalah Al-Ish. Ujar sang bapa sambil memeluk sang anak dan meraba-rabanya. Setelah selesai makan, Nabi Ishak alaihissalam mendoakan Yakub alaihissalam agar dia menjadi anak yang memiliki kedudukan paling tinggi di antara saudara-saudaranya, menjadi pemimpin mereka dan bangsa sesudah mereka, serta agar sang anak diberi rizki dan keturunan yang banyak. Ketika Yakub alaihissalam keluar dari ruangan bapaknya, datanglah Al-Is seraya membawa pesanan bapaknya. Lalu sang bapak bertanya, apa ini wahai anakku? Ini makanan yang engkau inginkan, bukankah engkau telah membawa sebelumnya? Lalu aku memakannya dan kemudian aku telah mendoakanmu. Tidak, demi Allah. Ketika itu taulah Al-Is bahwa saudaranya telah mendahuluinya. Dia sangat marah sekali sehingga dia sempat mengancam akan membunuhnya jika sang bapak telah meninggal. Lalu dia minta bapaknya untuk mendoakannya dengan doa yang lain. Oleh karena itu Nabi Ishak mendoakannya agar keturunannya menjadi penguasa di muka bumi dan agar mereka diberi rizki dan buah-buahan yang banyak. Mengetahui ancaman kakak kepada adiknya, sang ibu memerintahkan Yakub alaihissalam untuk pindah ke tempat saudaranya bernama La'aban yang tinggal di negeri Haron dan menetap di sana hingga kemarahan saudaranya mereda dan agar Yakub menikahi putri Laban. Dia pun meminta kepada suaminya Ishak alaihissalam untuk menyuruh hal serupa kepada Yakub dan mendoakannya. Lalu Nabi Ishak pun melakukannya. Nabi Yakub menuju negeri Haron. Nabi Yakub alaihissalam akhirnya pergi meninggalkan kampungnya di akhir malam. Suatu saat ketika berada di sebuah tempat dalam perjalanannya, dia tidur dengan meletakkan kepalanya pada sebuah batu. Lalu dalam tidurnya dia melihat tangga yang turun dari langit hingga ke bumi. Dia melihat para malaikat turun naik. Lalu Tuhan Tabaraka wa Ta'ala berkata kepadanya, "Sungguh aku akan memberkahimu dan akan memperbanyak keturunanmu, dan akan aku jadikan tempat ini bagimu dan keturunan sesudahmu." Ketika bangun dari tidurnya, Yakub alaihissalam merasa gembira dengan mimpi tersebut. Dia bernazar jika nanti dia telah kembali ke tengah keluarganya, niscaya akan dia bangun sebuah tempat beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan apa saja yang Allah karuniakan kepadanya, 1/10-nya untuk Allah. Kemudian batu yang digunakan sebagai alas kepalanya ketika tidur diberi tanda dengan minyak agar mudah dikenal. Dia namakan tempat itu dengan nama Baitul Ail, maksudnya adalah Baitullah. Itulah tempat yang kini disebut Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam sebagaimana akan dikisahkan kemudian.
Nabi Yakub alaihissalam menikah dan mendapatkan keturunan. Ketika Yakub alaihissalam tiba di negeri pamannya, Haron, sang paman memiliki 2 anak putri. Sang kakak bernama Laya, sedangkan adiknya bernama Rahil. Yakub alaihissalam menginginkan sang adik sebagai istrinya, yaitu Rahil, karena lebih cantik. Karena lebih cantik. Sang paman menyetujuinya dengan syarat dia menggembalakan kambingnya selama 7 tahun. Setelah masa tersebut dia lampaui, sang paman menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan putrinya yang paling besar, Laya, yang buruk rupa dan lemah penglihatan. Di pagi harinya, Nabi Yakub alaihissalam marah kepada pamannya dan berkata, "Mengapa engkau menipuku? Bukankah yang aku lamar adalah Rahil?" Sang paman menjawab, "Sesungguhnya bukan kebiasaan kami menikahkan adik sebelum kakaknya. Jika kamu suka adiknya, maka bekerjalah, yaitu menggembalakan domba selama 7 tahun lagi. Baru aku akan menikahkanmu dengan dia." Setelah 7 tahun berlalu, akhirnya Yakub alaihissalam dapat menikahi sang adik atau Rahil. Hal tersebut dalam ajaran mereka saat itu dibenarkan. Menikah dengan kakak beradik baru kemudian dihapus dalam syariat Taurat. Dari pernikahan dengan kedua kakak beradik tersebut, Yakub alaihissalam mendapatkan keturunan yang banyak. Yakub juga mendapatkan keturunan dari masing-masing budak perempuan milik kedua istrinya tersebut. Dari istri pertamanya, Laya, Yakub alaihissalam mendapatkan keturunan 7 orang anak, 6 laki-laki dan 1 perempuan. Yang laki-laki bernama Robil, Syamun, Lawa, Yahuza, Isakhir, Zablu. Yang perempuan bernama Dinar. Sedangkan dari budak perempuan Laya, Yakub mendapat 2 orang anak laki-laki yaitu Jad dan Ashir. Sedangkan dari istri keduanya Rahil, Yakub alaihissalam mendapatkan 1 orang anak bernama Yusuf. Dan di kemudian hari dia juga melahirkan seorang anak laki-laki lagi bernama Bunyamin. Dan dari budak perempuannya beliau mendapat 2 orang anak laki-laki bernama Dan dan Neftali. Nabi Yakub alaihissalam kembali ke negeri orang tuanya. Yakub tinggal di negeri Haran selama 20 tahun. Setelah itu dia mohon izin kepada pamannya Laban agar mengizinkannya kembali ke negeri keluarganya. Sang paman mengizinkan Yakub alaihissalam untuk kembali, bahkan dia memberikan Yakub binatang ternak yang banyak karena dia merasa bahwa keberadaan Yakub alaihissalam selama ini telah membawa keberkahan baginya. Kemudian Yakub pulang bersama kedua istrinya dan kedua budak perempuan istrinya, serta ke-11 orang anak-anaknya, juga hewan ternak pemberian bapaknya. Pada mulanya Yakub alaihissalam khawatir saudaranya Alish akan berbuat buruk kepadanya. Maka Yakub memohon kepada Allah Ta'ala agar terhindar dari perbuatan buruk saudaranya. Di samping itu, dia pun menyiapkan hadiah yang besar untuk saudaranya, berupa kambing, sapi, keledai dalam jumlah yang sangat banyak. Ternyata apa yang dikhawatirkan Yakub alaihissalam tidak terjadi. Ketika beliau telah tiba di dekat negerinya, sang kakak menyambut kedatangan Yakub alaihissalam bersama 400 orang yang mengiringinya. Yakub alaihissalam bersujud sebanyak 7 kali kepada kakaknya sebagai penghormatan. Saat itu, sujud sebagai penghormatan masih disyariatkan dalam ajaran mereka. Begitu juga halnya sujudnya malaikat terhadap Adam atau sujudnya saudara Yusuf dan kedua orang tuanya kepadanya sebagaimana akan dikisahkan kemudian. Sebelum tiba di negerinya, Yakub tak lupa memenuhi janjinya untuk membangun rumah ibadah di tempat batu yang telah diberi tanda minyak di atasnya ketika dia tidur sebelumnya. Bangunan itulah yang kini dikenal sebagai Baitul Maqdis yang kemudian dipugar kembali oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Setelah itu, Yakub alaihissalam menemui bapaknya Ishak, lalu tinggallah bersamanya di Hebron di negeri Kanaan. Kemudian Ishak meninggal dunia pada usia 180 tahun. Kedua anaknya, Yakub dan Al-Ish, menguburkannya di sisi kuburan Ibrahim Al-Khalil di sebuah goa yang telah mereka beli.
Iya, sampai situ. Selanjutnya minggu depan ke Nabi Yusuf ya. Iya, ternyata dari cerita ini banyak hal-hal detail yang nggak diketahui sebelumnya. Misalkan tadi ternyata Nabi Yakub menikah dengan 2 orang kakak beradik, kemudian juga dengan dengan budaknya melahirkan anak-anak yang lain gitu ya. Jadi menambah pengetahuan juga. Saya ingin bertanya begitu, apakah dengan budak ini mereka menikah atau halal bergaul begitu saja? Ini jadi pertanyaan buat saya, karena dalam agama Islam yang sekarang juga ada masalah budak begitu kan. Apakah itu nikah atau budak itu memang hak, memang apakah pemilik budak berhak menggauli budaknya begitu? Karena sering kita dengar di orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai TKI di sana kadang-kadang diperlakukan sebagai budak dan dipergauli. Apakah menurut Islam budak itu memang boleh dipergauli intim maksud saya oleh pemiliknya begitu? Bagaimana menurut Iya, bagaimana ya Mbak? Yang mungkin saya kurang paham. Kalau sampai detail itu saya juga belum pernah dengar apakah syariatnya dihapuskan pada saat ini mengenai perbudakan itu atau tidak, detailnya tidak. Tapi kalau masa zaman sebelum Islam memang seperti itu ya, saya kira ya Bu ya. Memang budak itu memang milik pemilik budak itu mempunyai hak untuk menggauli para budaknya gitu. Termasuk yang Nabi Ibrahim alaihi salam pun kan seperti itu ya, bahwa Nabi Ismail itu memang lahir dari Siti Hajar yang merupakan budak yang di Siti Sarah ya saat ya, itu ya. budak dari istrinya juga gitu? Budak dari istrinya ya. Ini sebagai catatan nih Teh Ayu kita Iya, tambahan. Iya, Sekalian tambahan untuk ditanyakan itu. iya, Karena kalau tidak nikah dengan salah, budak saya ya. waktu masa Nabi Muhammad SAW pun budak itu masih ada gitu, dan dikatakan kalau kamu tidak sanggup mempunyai istri, nikahilah budakmu atau bagaimana, saya kurang jelas hadisnya gitu. Jadi Iya, menarik Bu ya, kita take note ya Bu ya untuk ditanyakan. ya. Jadi saat ini pun ternyata masih berlaku begitu ya Bu ya, yang TKW itu. Masya Allah. Saya malah baru dengar itu. Saya kira itu tidak dibolehkan lagi mungkin, tapi ternyata kan banyak yang banyak yang ya kalau kita menganggapnya diperkosa gitu, tapi mungkin bagi mereka itu bukan memperkosa. Itu masalahnya masalah TKW gitu kan, ada yang sampai membunuh majikannya juga. Masya Allah. Waduh. Ya, jadi Mbak, mungkin ada yang punya kenalan TKW. Mungkin ada cerita tentang ini, bisa sharing cerita tentang hal ini. Oh ya, dulu pernah ada, tapi saya pernah baca, saya pernah lihat ada di YouTube itu Arab dulu. dia salah satu TKW. Ya. Maaf. Iya. Kedengaran Teh. Waktu itu salah satu TKW bilang kalau istrinya pergi, si bosnya itu pergi, si bos yang laki-laki itu mencoba berusaha untuk itulah memperkosa dia lah kasarnya ya. Bukan memperkosa mencoba mendekati apa gimana, tapi si perempuan yang kerja di rumahnya itu selalu gitu. Jadi melindungi dirinya dia, akhirnya lama-lama dia cerita sama istrinya dan selamat. Jadi tidak ada tuntutan dari keluarga istrinya kalau dia itu melayani si suaminya itu, karena kan di sana kebanyakan katanya dia itu disalahkan si TKW-nya kan yang kerja karena melayaninya katanya gitu. Dan kasus yang TKW ini yang saya lihat di video YouTube ini, dia selamat dari segala tuntutan dan selamat dari pemerkosa si bosnya itu, lalu dipulangkan apa gimana dengan baik-baik apa gimana gitu, dia minta pulang gitu loh. Jadi tergantung dari
mengikuti pekerjanya itu juga, kata dia gitu. Kalau berdasarkan hukum di sananya sendiri gimana itu? Secara hukum syariat maksudnya kan di Mekah, di Arab Saudi itu kan menggunakan hukum syariat ya. Kalau secara hukum syariat nih ada cerita nggak Teh? Saya Sebenarnya belum itu yang lihat, jadi pertanyaan. Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Apakah menurut syariat Buddha itu memang boleh digauli? Gitu yang saya jadi tanyakan. Gitu. kayaknya secara Islam kan nggak boleh kan? Itu saya kurang yakin juga. Saya Tentang ragu-ragu gitu. Kecuali kalau dinikahin kan? Dinikahin secara sah, baru kan? Nggak tahu. Coba nanti kita tanya. Saya kurang. Apa karena waktu itu kan Islam belum hadir ya? Apa peraturannya beda? Soalnya tadi bilang Yakub juga diperbolehkan, baru kemudian dihapus dalam syariat Taurat. Tapi ini mah menikah dengan kakak beradik ya, Ya bukan kakak beradik ya. Kalau dengan Buddha nggak ada nggak ada dibilang dihapuskan di cerita ini ya. Tapi mungkin nanti waktu kita masuk kisah Nabi Muhammad SAW ada apa aja yang dihapuskan gitu. Iya. Terus suatu kali itu loh yang dengarkan cerita TKW yang dibeset-beset kulitnya itu loh. Ingat nggak? Tahun lama banget itu 2011 apa 2000 berapa itu. Itu dibeset-beset kulitnya itu loh. Terkenal banget geger itu. Nah, saya kan waktu kebetulan umroh di sana ngobrol sama orang cleaning service. Dia ngeliatin video lagi dibeset-besetnya. Tapi sama sekali tidak ada pembelaan dari KBRI Indonesia di Arab Saudi untuk TKW ini. Gitu loh. Apa si cleaning service itu. Ibu, kita sangat menyayangkan karena dari pihak Indonesia betul-betul membiarkan TKW ini begitu aja, katanya meninggal dibeset-beset begitu aja meninggal. Maksudnya ya gitu, disiksa sama majikan istrinya itu. Karena ini kan secara hukum dia salah melayani suaminya, katanya gitu. Itu saya diliatin video dibeset-beset kulitnya, saya nggak mau lihat, cuma ngeliat satu segung, ngeri, kasihan. Nggak sampai hati ya Teh. Nggak lihat ya. Nggak sampai hati. Beset-beset loh kulitnya, mau pisau itu mau apa gitu ya, mau istrinya apa gitu kena marah, ketahuan gitu loh, sampai kasihan. Makanya mudah-mudahan kita berdoa untuk para pekerja di mana di luar Indonesia selamat ya, tidak ada kejadian seperti itu yang kurang langsung, kurang beruntung. Mudah-mudahan Indonesia lebih bisa maju dan bisa mempunyai lapangan pekerjaan yang lebih banyak begitu. Sehingga tidak perlu mengekspor tenaga wanita. Iya, betul. Wanita. Karena sebenarnya menurut Islam kan kalau misalnya kan wanita itu nggak boleh jauh dari suaminya. Dan iya. Tapi karena keadaan ekonomi di Indonesia ya begitulah, pemerintah mengizinkan gitu. Iya. Kemarin juga di debat capres di ini Bu dibahas tentang TKW. Oh ya, saya nggak dengar. Iya. Terus ya tentang apa kemarin juga sempat ada di Malaysia budaknya mau bukan budak TKW mau hampir digantung tapi iya terus detik-detik terakhir terus ya bukan memihak kepada capres tertentu ya Bu, terus dari itu si Prabowo-nya emang bantu gitu buat apa Kebebasan itu yang dalam digantung. segi hukumnya untuk dibebasin. Alhamdulillah dibantu Tapi ya. ya itu emang jadi topik utama juga kemarin untuk dibahas tentang kualitas TKW sebelum diberangkatkan gitu. Jadi jangan dan hak-haknya dilindungi gitu. Dan Dari respon akhirnya nggak jadi dihukum gantungnya dengan pembelaan dari Prabowo itu. iya enggak jadi. Saya Alhamdulillah. itu kenapa bisa kita gitu? memilih tanggal 10 ya? Iya tanggal 10 Bu. Kalau Indonesia 14 ya? 14 ya kalau Indonesia. Tuh Saya makanya juga bisa ketemu sama Teh Ayu nanti. Insya Ayu Allah. sengaja ke Paris mau nyoblos. Mau nyoblos ya Allah. Jauh banget mau nyoblos saya ke Paris. Saya dari antara jam 10 dengan jam 12 pagi. Ibu dapat jadwalnya udah langsung ya Bu ya? Ya baru 2 hari yang lalu dapatnya. Oh iya, saya belum dapat.
Katanya kalau Saya DP ini dapat surat pemilu belum nyoblos terus nih, belum ada waktu. Padahal insya Allah Heeh. mudah-mudahan malam ada waktu untuk nyoblos di surat itu. Saya kan Iya, minta surat, udah 3 minggu Oh, saya Teteh terima. lewat pos ya, Teh? Ya lewat pos karena saya hmm, tuh ragu Sabtu itu mau ke sana enggak karena saya kerja kan. Nah, hmm. jadi akhirnya karena jadwalnya agak sedikit tidak keruan Januari ini, jadi saya minta di surat aja di pos. Teh Hian gimana Teh Hian? Langsung nyoblos di TPS apa Saya lewat? surat juga karena belum tahu. Ya Hmm, itu khawatirnya jadwalnya nggak sesuai kan, iya, karena iya. suami kan belum tentu libur di hari Sabtu. Kayaknya Jadi udah dijawabin, dikeposin lagi udah. belum Teh, belum. Saya juga belum. Saya bingung. Saya bingung mau Bingung. nyoblos. Awali dengan Bismillah Teh. Ya, Ini ngomong kisah Nabi Ismail ini nggak diceritakan banyak ya, iya, cuma 2 halaman. aja gitu ya. Saya Iya, jadi penasaran juga, maksudnya kalau misalnya itu kan judulnya karena keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam iya. gitu ya, which is ada Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Iya. Ishak alaihi salam. Dari sisi Nabi Ishak itu kan terus berlanjut gitu kan ke Nabi Yakub, kemudian nanti ada cerita Nabi Yusuf gitu kan. Iya. Mm-mm. Cuman Ada dari bangsa Nabi Romawi juga Ismail tuh disebut ya. hmm, Ada disebut bangsa dari Romawi. garis Nabi Ismail tuh terkesan terputus ceritanya, lalu baru nanti ada lagi tuh di cerita Nabi Muhammad Hmm. Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai garis keturunannya gitu. Saya jadi penasaran tadi sedikit browsing, siapa sih sebenarnya keturunan Nabi Ismail itu gitu ya. Iya juga ya. Tadi dilihat ini laptop saya mati, nggak bisa lihat lagi di laptop. Kalau Nabi Ismail itu kelebihannya apa? Cerita highlightnya itu dari Nabi Ismail, kalau saya lihat itu, ya itu yang tentang cerita disembelih ditemukannya Iya, Ismail ya, ditemukannya sumur Zam-Zam itu loh. Zam-Zam, ya betul Ketika itu. Siti Hajar cari dari Bukit Safa ke Marwah, itu Iya, cerita iya. tentang sejarah Tawa, apa namanya, Sai. Iya. Iya. Ayah ibunya Ibrahim dan Hajar. Terus yang tentang Idul Adha itu yang Nabi Ismail mau Mm-mm. disembelih itu atas perintah Allah Oh iya, iya. Ibrahim. ya, Masya Allah. Kalau Ya, keturunan Kan ya, Nabi kalau Yakub disuruh ini menyembelih yang anak. Bani Israel itu kan? betul. Ya, Hmm. yang Nabi Yakub itu nanti jadi Bani Israel. Asal mula Israel dari situ. Sempat ada bertanya juga kan kalau memang misalnya Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari betul keturunan dari Nabi Ismail, berarti beliau juga Yahudi dong, kayak gitu. Ada pertanyaan begitu, saya pernah dengar. Ya sebetulnya ya enggak juga, karena kan Bani Israel itu ceritanya awalnya dari Nabi Yakub bukan dari Nabi Ibrahim gitu. Mm-mm. Apalagi Nabi Ismail. Princess. Hmm. Saya Tuh, izin kalau pamit di ya. cerita lain, ya Minta gimana izin Bu? pamit ya. Saya minta izin pamit ya. Oh Ya, iya. silakan Ibu. Udah jam 11 juga Teh Ayu, boleh ditutup Assalamualaikum aja. warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian acara hari ini, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi Senin selanjutnya. Kita tutup dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, mohon maaf kalau ada salah kata. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama wabarakatuh. Teh Terima Ayu, kasih. Ibu-ibu, Ayu, mohon maaf lahir Sama-sama ya, Mbak Sayu. batin. Yen. mohon. Akhir Terima kasih. batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum Waalaikumsalam. khairan. Jazakallahu khairan.
Mbak Rizka, ini hostnya kelempar ke kamu ya, Mbak? Aku klaim host. Teh ya. Mbak, matiin, Mbak. Ini recordingnya, oh kamu bukan host. Enggak, Oh my kan God, waktu baik. aku keluar hostnya kelempar. Ini aku di Oke, cloud kok recordingnya. oke, siap. Oke, dadah. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.